Salve saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, aku bernama Stella Jaya. Yang kemarin udah bahas tentang renungan, tentang makhluk. Tuhan roh atas segala makhluk, manusia di dunia itu juga gak perlu takut terhadap binatang yang ganas ya. Kali ini renungan tentang makhluk juga. Manusia di dunia nyata gak perlu takut dengan makhluk yang binatang-binatang gitu. Seperti cacing atau ulat yang menjijikan, kenapa gimana gitu ya. Pernah tertulis di firman yang lain tuh, di kitab yang lain. Ngengat dan karat tidak akan merusakkannya. Tepatnya apa? Lebih tepatnya kalimatnya. Kumpulkanlah hartamu yang di surga sebab ngengat dan karat tidak akan merusakkannya. Kalau ngumpulin harta di bumi, ngengat dan karat bisa merusakkannya. Katanya ada yang bilang itu semacam binatang ya, ngengat, karat gitu. Seperti jenis binatang kecil banget kayak rayap atau apa gitu ya. Kalau di surga pastinya nggak ada lagi jenis binatang yang menjijikan, menakutkan atau yang membuat manusia nggak nyaman kayak gitu ya. Kalau di neraka ada binatang apa aja? Setahu aku tuh ada sebut cacing, ulat apa. Bukan di kitab Wahyu sepertinya. Bisa di Google search sendiri ya. Ternyata ada banyak kata makhluk atau binatang di Alkitab, di Kejadian juga ada kan. Waktu zaman penciptaan ditulis tuh. Allah melihat ciptaannya baik adanya. Allah melihat ciptaannya itu baik adanya. Jadinya di Sirak 10 ayat 11 juga tuh. Apabila manusia mati maka nasibnya begini, ulat, binatang buas dan cacing. Jadi manusia di dunia nyata perlu mempelajari lagi, jangan takut ada kata di Alkitab perjanjian lama, perjanjian baru, banyak sekali kata pendeta yang baik di mana-mana tuh kan aku pernah dengar di media-media apa dikasih tahu tuh. Ada berapa kali Pak Bu katanya kata jangan takut, banyak sekali. Jadi menandakan suatu hal yang penting. Terus Roh Kudusku langsung denger ya itu tak berasa, oh iya, kayaknya penting banget tuh tentang binatang atau kata-kata di Alkitab itu nggak ada yang nggak ada maksudnya, ada maknanya. Kenapa tertulis di situ? Kan Tuhan mengasihi ciptaannya juga ya. Sebenarnya kan cacing, ulat itu ya, nggak ada tangannya, nggak ada kakinya, itu seperti perumpamaan juga. Di firman kan tertulisnya gitu. Sesuatu yang menjijikan, sebenarnya sesuatu yang manusianya biasanya hindari. Nggak terlalu ada gunanya banget gimana sih, tapi bukan bermakna negatif sekali, ada juga sih yang maknanya bagus. Kalau diolah cacing itu diolah jadi apa gitu gak tahu tuh, jadi pupuk apa-apa gitu ya atau apa. Atau itu hal yang apa. Terus udah gitu katanya perumpamaannya nggak ada kaki sama tangannya, sesuatu melambangkan sesuatu yang menunjukkan keterbatasan atau ketidakberdayaan. Jadi manusia di dunia nyata sekaya-kayanya, misalnya sesukses apa keluarganya, banyak anak gimana, sebahagia-bahagianya atau karirnya apa gitu ya. Hidupnya sukses apa, tetap menyadari keterbatasannya. Kalau Adam yang lama kan diciptain dari debu tanah kembali ke tanah lagi katanya gitu kan. Jadi manusia di dunia nyata menyadari keterbatasannya kalau misalnya sudah meninggal. Kalau udah meninggal, kalau nggak dikabulin jasad utuh, kalau mau jadi sausata baru nggak dikabulin jasadnya utuh berapa lama, kayak Carlo Acutis ya, Saint Bernadette Soberus yang patungnya di Lourdes ya, Saint Bernadette. Terus yang utuh lagi siapa tuh, Paga Briamanik ya. Terus udah gitu tubuhnya kan akan terurai, kalau dikubur terurai. Jadi manusia di dunia nyata nggak takut terhadap dimakan cacing lagi, kenapa nggak jijikan atau gimana, karena udah percaya selamat roh jiwanya masuk surga. Semasa hidupnya udah berusaha jadi anak yang baik. Jadi tegaskan posisimu di mana, masih di mana, aku anak yang baik ya. Jadi kasih itu kan menutupi banyak sekali dosa. Sebenarnya itu arti kata kasih itu yang tersirat sedikit itu silih. Kenapa nggak ditulis silih? Karena Tuhan sendiri maunya manusianya menangkap, mencerna firman Tuhan tuh ya, selain dari konteks bukan harafiahnya gimana, tapi gimana ngira-ngira dalam meditasi renungan menangkap yang tersirat. Ternyata silih itu ya bagian dari kasih, kata kasih di Alkitabnya itu juga. Jadi manusia di dunia nyata nggak takut dengan binatang buas menjijikan dan sebagainya gitu, karena Tuhan roh atas segala makhluk. Iya betul. Saya itu juga karena udah banyak berbuat baik sama kasihnya. Jadinya ketika meninggal nggak takut dimakan cacing atau ulat apa gitu.
karena percaya diri sendiri roh jiwanya udah selamat. Jadinya siapa lagi yang tergugah untuk membuat renungan tentang makhluk atau binatang gitu ya. Sebenarnya arti dari makhluk itu bukan hanya hewan atau binatang apa. Ya manusia di dunia itu juga termasuk dari makhluk ciptaan Tuhan juga ya. Siapa lagi yang mau berbuat silih untuk bantu-bantuin San Francisco Assisi silih buat hewan kenapa gimana atau makhluk. Ya demikianlah renungan aku yang tentang makhluk nomor 3 ini ya. Semoga bermanfaat di hati kita. Berkah dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.